Bitcoin naik dari angka 60 ribuan dolar hingga sekarang sempat menyentuh 99 ribu dolar hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Itu dikarenakan oleh kemenangan daripada Donald J. Trump dalam pemilu presiden kali ini di Amerika Serikat. Dan para expert keuangan ini mempercayai kalau kenaikan ini hanya permulaan saja. Dan gue juga mempercayai tesis ini. Di video kali ini, gue akan kasih tahu ke kalian kenapa Bitcoin bisa naik seperti kemarin dan kenapa tesis bahwa harganya masih bisa naik lagi secara eksponensial di tahun 2025. Tapi tentu aja, video ini bukan video ajakan menjual atau membeli. Ini bukan financial advice dan gue tidak bertanggung jawab kalau kalian mengalami kerugian saat kalian membeli aset apapun yang gue sebutkan di dalam video ini. Kenalin, nama gue Josh Gultom dan di Bitcoin Cycle di tahun ini adalah cycle kedua gue. Pertama kali gue membeli Bitcoin adalah di tahun 2021 dan gue berhasil melipat gandakan uang gue pada saat itu. Tapi karena gue tidak tahu bahwa Bitcoin itu adalah sebuah siklus ya, akhirnya semua profit yang gue dapetin tuh hilang karena ya gue nggak pernah menjual Bitcoin gue sama sekali bahkan hingga sampai sekarang. Setelah itu gue sangat tenggelam ya dengan aset bernama Bitcoin ini dan gue mempelajari tentang Bitcoin, gue mempelajari tentang blockchain dan kripto cukup lama. Dan setelah saat itu gue mengetahui apa itu Bitcoin sebenarnya, gue nggak pernah lagi berhenti mengakumulasi Bitcoin sampai sekarang. Bahkan ketika bear market kemarin. Gue juga dulu ya pernah buat video tentang Bitcoin itu di tahun 2022 di YouTube. Tapi ya karena dulu harga Bitcoin itu masih terbilang sangat murah dan bahkan harganya cenderung terus turun, gak ada orang yang mau nonton. Dan sekarang Bitcoin sudah sempat menyentuh harga 1,5 miliar rupiah. Gue bisa dapetin atensi kalian lagi dan gue bisa buat video seperti ini. Jadi kita mulai aja videonya dan gue bakal kasih tahu kenapa Bitcoin terus naik belakangan ini dan kenapa dia masih bisa naik lagi secara eksponensial di tahun 2025. Di video kali ini gue nggak akan menjelaskan ya apa itu fundamental tentang Bitcoin. Gue nggak akan menjawab kesalahpahaman tentang Bitcoin, apakah dia itu Ponzi, apakah dia itu haram, apakah dia punya fundamental, dan lain-lainnya. Semua pertanyaan skeptis yang ada di kepala kalian itu udah pernah gue buat videonya untuk orang awam ya yang nggak begitu tahu tentang apa itu Bitcoin, apa itu blockchain dengan jargon-jargon yang aneh ya. Gue sudah pernah buat videonya super duper lengkap ya, videonya thumbnailnya yang ini. Ya, kalian bisa cek aja sendiri videonya nanti setelah selesai nonton video ini. Di dalam video tadi juga gue ada sempat sesi ngobrol juga sama AI dan semua informasi di dalam itu adalah hasil riset pribadi gue sendiri. Jadi kalau kalian masih ragu-ragu secara holistik ya bahwa aset ini tuh apa sebenarnya atau kalian punya pertanyaan khusus, gue sangat rekomen nanti setelah nonton video ini kalian lanjut ke video itu. Sejak masa Bitcoin itu dibuat di tahun 2009, mayoritas pemilik Bitcoin itu awalnya adalah retail. Orang-orang biasa seperti elu dan gua. Bukan pemerintahan, bukan negara, bukan orang-orang penting. Semuanya hanya orang-orang biasa. Atau bahkan bisa gue bilang kutu buku lah atau nerd. Sejak saat itu, adopsi dan cerita tentang Bitcoin ini tuh terus meluas dan terus berkembang. Sehingga semakin banyak orang percaya dan akhirnya membeli aset ini untuk disimpan sebagai investasi ataupun digunakan sebagai mata uang untuk jual beli barang secara internasional tanpa butuh bersentuhan dengan yang namanya bank atau pihak official dari sebuah negara. Dan ini terus berlangsung ya hingga tahun 2023. Mayoritas pemilik Bitcoin setelah bertahun-tahun lamanya itu adalah retail, dan retail. Ya walaupun adalah beberapa negara kecil yang mulai mengadopsi Bitcoin dan ada juga institusi yang sudah tenggelam di aset ini dari lama. Tapi intinya ya yang gue mau bilang adalah aset Bitcoin ini itu sangat-sangat lekat hubungannya dengan yang namanya retail dan belum terlalu diakui sama negara-negara besar. Lalu pada akhirnya ya di tahun ini, di tahun 2024, sebuah gebrakan Bitcoin itu terjadi. Di mana pemerintah dan OJK-nya US atau bisa gue sebut sebagai nama SEC itu menyetujui sebuah produk keuangan ETF Bitcoin. Bagi kalian yang nggak tahu apa itu ETF ya, ETF itu adalah singkatan dari Exchange Traded Fund atau bahasa gampangnya ya, bahasa Indonesianya, bahasa kasarnya ya bisa gue sebut sebagai reksadana lah di Indonesia. Kenapa ini adalah event yang sangat penting dan sangat besar di komunitas Bitcoin di seluruh dunia? Karena dengan adanya produk ini, akhirnya institusi raksasa yang punya dana sangat besar bisa membeli dan menyimpan Bitcoin sebagai dana investasi perusahaan mereka secara legal. Ditambah akhirnya, ya, Bitcoin itu bisa menggapai uang baru atau likuiditas baru. Atau tipe uang yang baru yang belum pernah Bitcoin itu jamah sama sekali sebelumnya. ETF Bitcoin adalah ETF yang terlaku dan paling sukses sepanjang sejarah produk ETF di US. Tidak
Nggak ada produk ETF yang memiliki buying power sebanyak itu. ETF ini bahkan lebih sukses daripada ETF emas atau gold. Ya, mungkin karena kalian orang Indonesia ya yang nonton video ini, nggak begitu relate tentang sepenting apa sih atau sepopuler apa sih ETF itu di Amerika. Mungkin kalau gue sebut ya, ETF seperti reksadana rasanya cukup underwhelming lah. Tapi ETF ya, itu adalah salah satu produk keuangan paling laris di Amerika Serikat. So this is a very very big thing. Launchingnya ETF Bitcoin di US ini men-trigger efek domino di seluruh dunia, di mana tidak lama ya setelah ETF di US itu muncul, negara besar seperti Hong Kong itu juga launching ETF Bitcoin-nya. Dan sejauh ini ya, ada negara lain juga seperti Singapura, Korea Selatan, dan Inggris itu juga menunjukkan ketertarikannya sama aset ini. ETF ini membuat Bitcoin itu mendapatkan exposure dan marketing ke orang-orang old money, atau orang-orang tua yang punya uang luar biasa banyak, karena ya, tahulah, perusahaan-perusahaan yang pegang uang paling banyak itu dipegang sama orang tua semua. Dan sekarang ya, mereka punya langkah kaki atau punya jendela untuk bisa masuk ke produk aset digital yang baru ini. Dan mungkin dari kalian ya yang nonton ini, itu juga ada orang tua dan masih sangat skeptis dengan Bitcoin ini. Cuman sekarang pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang di luar sana, ya para old money sana, itu mau membeli aset ini, ya kan? Kita semua tahu ini adalah aset yang paling sering disalahpahami, dan bahkan ya, kalian yang klik video ini, itu juga masih skeptik sama Bitcoin. Kalian perlu tahu, kalau salah satu pencetus ETF Bitcoin di US, itu adalah salah satu aset manajemen terbesar di seluruh dunia, bernama BlackRock. Basically, ya, bagi kalian yang nggak tahu siapa itu BlackRock, simpelnya dia ini adalah elit global yang punya suara kemana dunia ini mau bergerak. CEO BlackRock, ya, bernama Larry Fink, itu awalnya juga sama sekali nggak suka sama Bitcoin. Dia bisa gue bilang, ya benci lah sama Bitcoin. Tapi somehow, beberapa tahun setelah itu, setelah statementnya itu, dia beberapa kali menyebutkan di televisi kalau Bitcoin adalah aset kelas yang disalahpahami banyak orang, termasuk dirinya sendiri di zaman dahulu. Dia mengatakan kalau Bitcoin adalah instrumen keuangan yang legit, yang dia rekomendasikan ke publik langsung di televisi. I believe Bitcoin is legitimate, but it is a legitimate financial instrument. Dan sejak ETF BlackRock ini launching di tahun 2024, ETF Bitcoin dari dia bernama IBIT ini menjadi ETF Bitcoin paling populer di seluruh dunia. Oke, sampai sini ya, gue mau bilang sebenarnya atau inti daripada yang dari tadi gue omongin, gue mau bilang kalau game daripada Bitcoin kali ini itu sangat jauh berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Dimana dulu Bitcoin itu masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang ilegal, sesuatu yang tidak diakui negara, dan bahkan dianggap sebagai hal yang nggak ada gunanya sama sekali. Sama banyak expert keuangan di seluruh dunia. Tapi sekarang, di tahun 2024, Bitcoin ini diperebutkan sama banyak institusi, dan bahkan diiklankan oleh banyak aset manajemen raksasa di US. You know what's interesting these days? Bitcoin. Look for Bitwise, my friends. You can buy and hold Bitcoin in an ETF with the VanEck Bitcoin Trust. Suka nggak suka, US sampai sekarang masih menjadi negara adidaya. Dan apapun yang dilakukan sama US, gebrakan-gebrakan besar, itu biasanya semua negara di dunia lain, ya, itu akan ikut-ikutan cepat atau lambat. Dan kita masuk sekarang ke part paling menarik di video ini. Di mana di tahun 2025, bukan lagi institusi atau perusahaan raksasa yang mengakumulasi Bitcoin, tapi negara. Selama masa kepemimpinan Joe Biden ya, Bitcoin itu mengalami tekanan yang cukup berat. Banyak peraturan-peraturan ya yang membuat adopsi Bitcoin ini tuh menjadi lebih sulit untuk dilakukan di negara US itu sendiri. Bahkan OJK-nya US yang bernama SEC yang tadi gue sebut, itu menjadi antagonis daripada komunitas Bitcoin dan kripto di seluruh dunia. Sudah berkali-kali ya SEC itu melayangkan gugatan terhadap exchange kripto, project-project kripto, dan bahkan mengeluarkan mandat yang konotasinya itu sangat anti-kripto. Ketua SEC yang bernama Gary Gensler, yang padahal dia itu juga pro sebenarnya sama Bitcoin, somehow menjadi orang yang konotasinya itu sangat membenci komunitas Bitcoin. Dan ini semua berubah ketika Donald Trump tiba-tiba hadir di konferensi Bitcoin di tahun 2024. Di mana dia datang di sana itu dalam upaya kampanye untuk eleksi presidensialnya di tahun ini. Di sana dia mengumumkan banyak sekali hal-hal luar biasa yang mungkin kalian nggak tahu atau kalian nggak ikutin sama sekali. Di panggung tersebut, ya, dia mengumumkan kalau di hari pertama dia menjabat sebagai presiden, dia akan memecat Gary Gensler dari jabatannya di SEC.
di mana kalimat itu membuat semua orang teriak kegirangan. On day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. Donald Trump juga mengumumkan kalau saat dia nanti menjabat sebagai presiden, dia akan membuat Bitcoin menjadi salah satu aset strategic reserve negara. Dimulai dari Bitcoin sitaan dari kasus dark web Silk Road. Bahasa gampangnya ya, mungkin buat kalian yang masih nggak paham, Bitcoin akan digunakan sebagai salah satu investasi yang diinvest oleh negara US itu sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Ingat kalimat gua beberapa menit lalu, kalau US melakukan sesuatu hal yang besar, negara lain cenderung akan ikut-ikutan. Kalian juga perlu tahu bahwa Donald Trump itu juga presiden yang pada awalnya melihat aset Bitcoin itu sebagai aset yang nggak ada gunanya sama sekali. Sama persis seperti CEO BlackRock. Tapi pada akhirnya dia sendiri melaunching project kriptonya sendiri di Ethereum Network, yaitu sebuah NFT. Ya kalau gue jelasin apa itu NFT dan Ethereum Network di video kali ini, videonya bakal panjang banget. Tapi ya, kalau kalian mau pelajari apa itu Ethereum Network ya, gue sangat rekomen kalian nonton aja video dari Akademi Kripto yang langsung dijelasin sama Bro AVS di sana. Gue rasa videonya juga sudah cukup lengkap. Tapi inti dari kalimat gue barusan adalah, Donald Trump sendiri itu menggunakan teknologi kripto dan dia pro dengan aset kripto seperti Bitcoin. Bahkan semasa kampanyenya ya, Donald Trump itu menjadi presiden pertama yang membeli burger dengan menggunakan Bitcoin di sebuah event kecil di sebuah bar. Dan dia menyebutkan ini sebagai Bitcoin Burger. Menurut gue ini adalah sebuah milestone yang kecil, tapi sebenarnya ini dampak ini sangat signifikan. Kenapa? Karena dengan dia bertransaksi seperti itu, dia secara gamblang menyebutkan kepada seluruh dunia bahwa dia pro dengan Bitcoin. Dengan cerita tersebut ya, it is safe to say kalau Donald J. Trump adalah presiden yang pro dengan Bitcoin kali ini. Bahkan wakilnya sendiri, yaitu Vance, itu secara pribadi dia juga invest di ETF Bitcoin. So, baik presidennya, wakilnya, itu sama-sama percaya dengan aset Bitcoin itu sendiri. Dan fakta bahwa mereka yang menang, instead of Kamala, ini adalah sebuah kemenangan besar untuk komunitas Bitcoin di seluruh dunia. Makanya kalian melihat kenaikan yang luar biasa di aset Bitcoin ketika Donald Trump kemarin memimpin di eleksinya kemarin. Dan sejauh ini, setelah Donald Trump menang, beberapa kandidat pengganti Gary Gensler, ketua SEC, itu sudah muncul. Dan sejauh ini, ya, mayoritas dari nama-nama yang disebutkan adalah orang-orang yang pro dengan kripto semuanya. Kalian perlu tahu juga, ya, fakta bahwa negara dengan pemegang Bitcoin paling banyak itu adalah US. Dan ketika gue ngomong pemegang Bitcoin paling banyak, ini bukan rakyat-rakyatnya ya, tapi pemerintahannya. Pemerintahan yang pegang paling banyak Bitcoin di seluruh dunia, itu adalah US pada saat ini. Yaitu sebanyak 203.000 Bitcoin. Dan nomor 2, kalian tebak coba negaranya siapa? China, sebanyak 194.000 Bitcoin. Mungkin beberapa dari kalian tahu, ya, kalau China itu sangat anti dengan yang namanya kripto, dan bahkan ya, memiliki Bitcoin saja itu adalah aktivitas yang ilegal. Sehingga banyak warga di sana itu membeli Bitcoin lewat jalur ilegal atau jalur yang lain. Entah itu membeli dari orang secara langsung, ya, ataupun lewat jalur gelap, ataupun melalui ETF Hong Kong, ya, ETF Bitcoin Hong Kong. China itu selalu menjadi sebuah narasi kenapa Bitcoin itu tidak bisa diterima oleh semua negara. Gak jarang juga ya di komen-komen video Bitcoin gue yang sebelumnya, ada aja orang yang selalu punya alasan untuk bilang Bitcoin itu di-ban di China, ya, itu nggak akan bisa diterima sama negara. Tapi kabar hebatnya adalah per bulan November tahun 2024, Bitcoin dianggap sebagai aset yang legal dimiliki oleh warga negara China, asalkan tidak digunakan sebagai mata uang untuk membeli sesuatu. Ya samalah kayak Indonesia. Kalian boleh punya, tapi nggak boleh beli barang pakai Bitcoin. Sama halnya juga kayak kalian misalnya nggak bisa beli mobil pakai lembar saham. Kalian juga nggak bisa beli mobil pakai emas batangan. Ya, itu ilegal semuanya. Harus diubah ke rupiah dulu. Ini adalah pengumuman yang ditunggu-tunggu semua komunitas Bitcoin di seluruh dunia dari tahun-tahun lalu. Di mana akhirnya negara raksasa dengan salah satu GDP terbesar di dunia melegalkan kepemilikan Bitcoin. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang sangat besar. Ini baru permulaan. Di tanggal yang sama, ya, ketika berita ini dikeluarkan, harga Bitcoin itu melonjak dari 94.000 jadi 99.000 dalam waktu hanya 1 hari. Mungkin aja ke depannya kita bakal dengar berita-berita baik lainnya
dari China tentang Bitcoin. Tapi who knows? Per video ini dibuat ya, bahkan Donald Trump itu belum menjabat sebagai presiden. Dan efeknya sudah sebesar ini. Berita-berita besar dan reformasi tentang Bitcoin di US ini belum benar-benar terjadi. Di mana itu baru akan terdengar di Januari 2025. Ketika Donald Trump itu naik sebagai presiden resmi di Amerika Serikat. Gue percaya kalau Donald Trump nanti menjabat, akan ada gebrakan-gebrakan Bitcoin lainnya yang terjadi. Seperti misalnya mungkin aja Amerika akan membeli Bitcoin sebagai strategic reserve negara mereka. Dan ketika ini terjadi, gue sangat yakin negara lain juga pasti akan ikutan. Bitcoin yang dulunya cuma dianggap sebagai aset yang gak jelas, ya, yang dibeli cuma sama retail, akhirnya dibeli sama para institusi. Mulai dari institusi kecil. Lalu akhirnya dibeli kembali sama institusi besar. Dan sekarang di FOMO dan dibeli sama negara. Kalian bayangin, buying power negara-negara yang tiba-tiba membeli Bitcoin secara bersamaan. Bitcoin ini adalah satu-satunya aset di dunia sepanjang sejarah di mana retail seperti elu dan gua itu bisa beli duluan dan lalu negara FOMO ikutan beli. Dan gue cukup yakin ya bahwa retail yang sebenarnya belum benar-benar masuk ke investasi ini. Karena kalian perlu tahu ya, kalau Bitcoin ini tuh sifatnya itu berupa siklus. Di mana siklus ini tuh tertrigger dari satu event yang disebut sebagai halving. Yang kurang lebih terjadi sekitar 4 tahun sekali. Dan kemarin di bulan April, event tersebut baru aja terjadi. Bagi kalian yang nggak paham apa itu halving ya, kalian boleh coba subscribe dulu aja channel ini. Dan gue akan bikin video terpisah mengenai apa itu halving ya dengan bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Gue bakal bikin cerita yang mudah banget dipahami. Harusnya kalian paham. Kalian mau kakek-kakek, nenek-nenek, tukang parkir, segala macam. Harusnya kalian bisa paham sama apa itu halving melalui video gue. Jadi subscribe dulu aja channel ini. Atau kalau kalian nggak sabar ya, kalian bisa langsung aja cari video lain di luar sana. Intinya ya, yang gue mau bilang adalah secara historical atau secara sejarah, masih ada waktu yang cukup lama untuk Bitcoin itu masih bisa naik lagi secara signifikan. Dan ini juga diperkuat dengan fakta bahwa retail belum benar-benar kembali. Apa nih Josh? Maksudnya dari tadi lu bilang retail belum benar-benar kembali. Artinya belum semua orang itu mendengar kalau Bitcoin ini adalah aset yang sangat populer di kalangan para institusi. Dan adanya produk ETF Bitcoin yang jadi ETF paling sukses sepanjang sejarah. Orang-orang biasa di luar sana itu belum banyak yang tahu kalau Donald J. Trump dan wakilnya dan senat-senatnya itu mayoritas pro dengan Bitcoin, yang mengartikan kalau dalam beberapa tahun ke depan ekosistem Bitcoin ini akan sangat bagus di Amerika. Orang-orang biasa belum tahu kalau sekarang Bitcoin adalah aset nomor 7 paling berharga di seluruh dunia per video ini dibuat. Lebih mahal daripada kapitalisasi pasar logam perak di ranking 9. Bitcoin sekarang lebih berharga daripada semua logam perak yang ada di seluruh dunia. Bitcoin bahkan sudah lebih mahal daripada beberapa GDP negara. Kapitalisasi pasar Bitcoin per video ini dibuat itu adalah di sekitar 1,8 triliun US dollar. Dengan harganya sekarang di 92.000. Lebih besar daripada GDP negara Australia. Bahkan lebih besar daripada GDP negara Arab Saudi dengan minyaknya yang begitu banyak. Ketika Bitcoin sudah melewati harga 100.000 nanti ya, 100.000 dolar, semua orang di seluruh dunia akan mulai membicarakan tentang aset ini. Karena televisi, sosial media, tradisional media itu bakal mulai ngomongin tentang Bitcoin yang akhirnya tembus 100.000. Ya. Angka 100.000, 100.000, itu adalah angka yang sangat cantik untuk dimasukin ke headline news. Ditambah BlackRock dan aset manajemen raksasa lainnya seperti Grayscale, VanEck, ARK Invest, dan lainnya akan terus mengiklankan ETF Bitcoin mereka. Mereka basically adalah institusi raksasa yang uangnya itu kalau mau iklan, itu banyaknya luar biasa. Kalian mungkin orang Indonesia yang nonton ini ngerasa bahwa Bitcoin ini sudah dibicarakan sama banyak orang di luar sana. Tapi percayalah, di luar Indonesia, kayak misalnya di sini, gue lagi syuting di Australia, itu Bitcoin masih jauh banget. Masih sepi luar biasa. Ya, kita Indonesia itu terlalu cepat ya masuk ke aset ini. Dan ini probably karena Akademi Crypto. Jadi gue mau say thank you juga ke Akademi Crypto, terutama Timothy Ronald dan Kali Masada untuk ini. Gue bisa bilang ya, Akademi Crypto itu single-handedly bikin Indonesia jadi salah satu negara dengan adopsi kripto paling cepat di dunia di tahun 2024. Tanpa mereka, gue cukup yakin yang melek Bitcoin di Indonesia pasti nggak sebanyak sekarang.
Gue pribadi percaya kalau pump Bitcoin atau kenaikan Bitcoin itu sendiri belum selesai dengan tesis yang udah gue sebutin di sepanjang video kali ini. Kalau kalian tertarik untuk membeli Bitcoin atau kripto lainnya, kalian bisa beli di banyak aplikasi yang ada di Indonesia. Gue sendiri nggak loyal atau nggak cuma pakai satu aplikasi doang, ya gue pakai semuanya. Kalian bisa cek aja langsung link referral gue di deskripsi di bawah, dan di sana dengan kalian pakai link-link tersebut ada promo-promo menarik yang bisa kalian cek yang mungkin bikin pembelian Bitcoin kalian jadi lebih murah ataupun lebih menarik. Gue juga sangat saranin ya buat kalian yang berencana masuk ke dunia kripto ini, entah itu untuk investing, entah itu untuk trading. Gue sangat rekomen kalian untuk mencari komunitas. Dan mayoritas komunitas ini biasanya memakai Discord ataupun Telegram. Tapi kalau gue pribadi, gue sukanya pakai Discord. Dan apakah di luar sana ada Discord yang gratis? Ada. Ya, banyak sekali Discord yang gratis. Tapi, gue sangat rekomen jangan masuk yang gratis. Masuk yang berbayar. Kenapa gitu? Karena yang gratis, ya percaya sama gue. Komunitas yang gratis, itu infonya itu sangat susah disaring atau difilter. Dan banyak banget orang di luar sana yang ngasih info ke dalam, tapi nggak berkualitas infonya. Jadi carilah komunitas yang berbayar. Dan ketika gue bilang kata komunitas, ya yang gue maksud adalah komunitas yang bisa ngobrol dua arah. Beneran bisa ngobrol satu sama lain. Jadi bisa saling sharing pendapat dan sharing lain-lainnya. Josh, kalau kamu masuk komunitas apa gitu ya? Ya gue ada masuk beberapa ya, misalnya kayak Akademi Kripto, Trade with Sully, sama ada Crypto Galaxy. Gue rekomen yang mana? Ya gue rekomen semuanya. Akademi Kripto itu untuk belajar dan nonton modul-modul berkualitas. Sebenarnya ini jatuhnya lebih kayak tempat belajar jatuhnya daripada komunitas. Kalau untuk Trade with Sully ya, ini menurut gue di dalamnya itu banyak call-call berkualitas, banyak juga outlook market yang menurut gue sangat-sangat bagus. Dan di Crypto Galaxy itu juga banyak outlook dari perspektif beberapa orang terpilih, dan juga ada ya call-call juga lah. Dari tiga ini ya, jujur no bias sama sekali, tapi gue paling aktif chatting dan paling aktif berkegiatan itu di Crypto Galaxy. Hanya karena gue ngerasa member dan para adminnya itu nggak ada pagar sama sekali. Jadi ya sama-sama ngobrol lah semuanya. Jadi bener-bener terasa seperti komunitas. Gue juga punya satu pojok berita di Crypto Galaxy. Jadi kalau kalian tertarik masuk dari antara tiga tersebut, semua linknya itu gue taruh di deskripsi di bawah. Tapi tentu aja semuanya itu berbayar. Atau kalian juga bisa masuk ke Discord pribadi gue, di mana kalian bisa masuk dengan cara membeli membership bulanan via YouTube membership di level 3. Dan cara masuk ke Discord gue pribadi, kalian bisa cek aja link di deskripsi gue di bawah. Di dalam Discord tersebut, gue juga ada sering ngebahas tentang financial market, terutama kripto, karena gue emang native-nya di sana. Tapi ya, tentu aja bukan financial advice, tapi way better daripada kalian nggak punya komunitas sama sekali. Percaya sama gue, kalian nggak mau masuk ke dunia kripto ini sendirian. You do not want to enter this alone, oke? Bahkan yang sudah jago sekalipun, selalu punya komunitas. So itu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Jangan lupa di subscribe, komen kalau kalian punya pertanyaan, like kalau kalian suka video ini, dan ya video ini yang kalian bisa lanjutin nonton. Yang tadi gue sebutin di sini. Dan ini juga ada video lain kalau kalian tertarik sama pembahasan yang sangat berbeda. Ini cuma hiburan dan entertainment aja. Oke? See you guys in the next video. Bye-bye. Damn it.